Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan saya. Pada sore hari ini kita ditemani oleh Saudara Bagus. Halo. Jadi pada kesempatan ini kita akan mengadakan podcast, di mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kultur scrolling kultur, itu budaya mengulir. Iya. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, saya akan bertanya-tanya dulu kepada narasumber kita hari ini, yaitu Bagus. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat sore Kak Rifki. Baik. Kabar saya hari ini lumayan bahagia. Habis dari pulang kampus langsung take podcast. Asik. Bagaimana kabarnya di kampus? Baik, Ji. Kalau kabar di kampus ya, untuk hari ini sih lumayan mengecewakan ya. Apalagi ditambah dengan ketidakpastian yang terjadi di kampus. Kayak biasa problematika mahasiswa, dosen yang tidak jelas jadwalnya. Oh, perkara waktu ini? Iya. Satu kelas lagi. Oke. Saya kan sudah lama mengenal Saudara Bagus ini. Yes, Dan saya juga sudah melihat di Instagramnya atau di sosial medianya kan. Iya. Sering pergi mendaki gunung. Ya, bisa dibilang sering lah. Nggak sesering itu, Ji. Itu pergi naik gunung kalau lagi tidak ada kegiatan dan lagi libur kuliah, libur kampus. Jadi untuk mengisi waktu luang setelah dunia perkuliahan yang sangat padat, kan pasti ada masa-masa libur lah. Iya. Nah, pasti tuh mahasiswa juga yang lain atau kawan-kawan yang lain itu melakukan liburan versinya masing-masing. Dan saya itu pribadi lebih suka naik gunung atau hiking lah, bisa dibilang begitu. Oh, seperti kita harus merefreshing otak. Bisa supaya tidak stres dengan tugas-tugas kuliah. Apalagi gitu. kan sudah mikir stres, Iya. dapat tekanan-tekanan dari perkuliahan. Bagus juga. Nah, awalnya itu Saudara Bagus ini awalnya itu pergi mendaki itu karena diajak atau kemauan sendiri? Nah, kalau pertama kali mendaki saya itu lebih ke diajak. Saya pertama kali itu mendaki. Yang ngajak siapa? Ya, kakak saya pribadi. Keluarga di? Ya, kakak kandung lah. Saya diajak itu pertama kali pada tahun 2019. Ya. Saya itu masih di bangku sekolah kelas 3 SMP. Pada saat itu pertama kali saya mendaki itu saya diajak sama kakak saya ada namanya Lembah Rama. Lembah Rama itu bisa dibilang lah sebagai kaki gunung dari Bawah Karaeng. Seperti itu. Berarti berdekatan dengan Bawah Karaeng? Ya, kurang lebih seperti itu. Kan sudah lama dari kelas 3 SMP tadi ya? Ya. Nah, sudah berapa gunung yang Anda sudah kunjungi? Kalau wishlist saya secara pribadi itu sisa satu yang belum selesai. Itu Gunung Latimojong di Nrekang. Tapi kalau dari wishlist yang saya sudah buat, sudah terlaksana dan adalah yang beberapa kali sudah saya nanjak lebih dari 1 kali. Lebih dari 1 kali? Iya. Berapa itu lebihnya? Kayak ada yang sampai 2-3 kali, kurang lebih seperti itu. Oke. Dan saya juga sering mendengar itu di sosial media atau di bicara-bicara orang bahwa di gunung itu katanya banyak kejadian-kejadian yang mistis. Betul itu? Kalau perkara mistis sih sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu tergantung masing-masing orang bagaimana memandang hal mistis tersebut. Kalau saya pribadi tidak terlalu meyakini atau tidak terlalu percayalah pada hal-hal mistis yang terjadi di sebuah gunung seperti itu. Berarti lebih ke biasa-biasa saja Iya, biasa-biasa saja. Karena sebelum kita naik gunung itu pasti kan ada persiapan terlebih dahulu. Kayak persiapan secara fisik dan secara mental. Iya. Secara pengetahuan juga sudah sangat pasti tuh. Jadi makanya sebelum kita mendaki itu ada riset-riset yang terlebih dahulu kita lakukan. Jadi kita tidak terlalu fokus pada hal-hal yang di luar kendali kita lah istilahnya. Iya, bagus. Oh, berarti sebelum kita ini berangkat ke gunung, kita harus mencari dulu bagaimana situasi gunung itu. Bagaimana suasananya di sana. Suasana di sana, kontur treknya bagaimana, lama waktu perjalanannya seperti apa. Cuaca di sana bagaimana beberapa hari kebelakangan dan beberapa hari ke depan kan bisa juga kita cek di
internet lah seperti itu. Iya, karena banyak juga sekarang itu orang yang mendaki gunung karena ikut-ikutannya. Nah, Misalnya. sebenarnya itu awalnya memang awalnya itu menurut saya pribadi memang pendakian gunung itu ikut-ikutan semua pasti. Iya. Karena pasti ada yang dilihat dari sebelumnya. Kecuali kita sebagai orang pertama kan tidak mungkin juga kan, belum lahir. Oke, jadi mungkin itu sampai situ saja percakapan kita. Selanjutnya kita akan masuk di pembahasan inti dari podcast kita hari ini. Oh, ada pembahasan intinya ini. Ada. Intinya inti. Inti dari inti. Oke, oke. Dari Terus sulit itu kan enak tuh di sini deh suasana enak sekali apalagi sore-sore itu. Dan bagus juga kayaknya kalau sambil bicara-bicara kini mengenai scrolling kultur sambil apakah itu makan atau minum kah? Bisa Ji, kalau ada minuman tak iya. Apa kita mau minum ini? Kopi dah enak kayak ini kalau sawah-sawah gini Kopi. sore-sore. Oke. Jadi kebetulan hari ini juga sebelum kita atau saya memulai podcast ini sudah buat minum. Ini tadi aku bilang ini gratis banget sih. Itu minta senggol sedikit makanya nih. Ketemu dulu tuan rumah toh. Iya. Tidak anu toh itu kalau langsung minum. Nggak enak tuh langsung diminum tanpa dipersilakan. Itu dia cantik sekali. Oke, saat ini juga saya persilakan untuk minum. Dipersilakan sekali ini. Enak apa gini ngopi-ngopi. Iya dulu. Cheers. Apalagi ya, oke. Iya. Sebelum memulai anu tuh pembahasan. Betul Oke. biar lebih nyaman gitu. Asik. Panas sedikit. Panas sekali. Lumayan. Lebih enak mantap kita pas juga suasana toh. Iya. Jadi kan kita sekarang ini sudah hidup di sama-sama modern toh. Betul. Gengsi, apalagi kita ini kan umur-umur yang 20-21 tahun. Ya, Kita kepala dua mik istilahnya ini dua mik kepalanya maksudku umurnya. Oke. Oke. Kita kan apalagi namanya sering melakukan aktivitas di media sosial. Pasti itu. Iya. Apalagi kan kita sebagai anak ilmu komunikasi itu pasti lebih terkhusus juga di internet dan perkembangan secara sosial di media gitu. Dan sebelum kita membahas ini apa kekurangannya, kita harus membahas dulu kelebihan-kelebihannya. Dengan scrolling kultur budaya apa? Apa tadi? Budaya menggulir. Menggulir informasi secara menerus. Iya. Tanpa mengetahui bagaimana seluk-beluknya itu informasi. Iya. Kan zaman dulu itu kan ketika kita ingin mencari informasi itu kita harus membeli koran, majalah. Betul. Masih saya dapat itu kalau kayak dari koran orang baca berita, dari radio untuk mencari informasi itu. Atau TV tabung lah. Iya. Paling modern itu. Ya, dan sekarang itu sudah apalagi namanya sudah tidak diperlukan lagi oleh anak-anak zaman sekarang. Dia lebih ke bersosial media karena di dalam sosial media itu sudah mencakup semua baru apa kan lebih simpel ke istilahnya tuh buku digital atau apa sudah banyak akses untuk mendapat pengetahuan. Nah menurut saya ini secara bagus. Bagaimana bagusnya ketika ada orang yang sudah menggunakan media sosial itu, dia menggunakan sosial media itu dengan baik. Maksudnya bagaimana tanggapan tentang orang-orang yang melakukan media sosial itu? Dia menyalahgunakan, misalnya, dia membagi-bagikan berita tanpa dia mengetahui dulu apakah berita ini betul atau tidak. Bagaimana tanggapan Anda ini? Kalau tanggapanku pribadi sih itu kalau permasalahan orang-orang atau pengguna-pengguna sosial media yang gunakan media sosial itu sebagai sarana untuk hiburannya, lalu menyalurkan informasi yang tidak benar ataupun informasi-informasi yang belum diketahui dan menyalahgunakannya, itu menurutku sangat tidak bijak di dalam penggunaan sosial media. Karena dari alangkah Siti memang saja ditahui bahwa kalau niatnya dari awal itu memang cuma cari sensasi atau cari istilahnya sekarang itu followers. Jadi kayak mau jadi dia namanya bilang begini, bilang oh ini beritanya begini bla 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 segala macam. Jadi menurutku sangat tidak bijak, apalagi kan media sosial sekarang ini kayak sebagai salah satu wadah yang sangat dibutuhkan sekarang. Iya. Jadi sebagai salah satu komponen penting dalam hidup. Jadi harus bisa bijak dalam menggunakan ini supaya tidak salah penyalahgunaan. Iya, jadi banyak orang-orang itu sekarang menggunakan media sosial
tidak menggunakan secara fungsi yang sebenarnya. Padahal Yang kan sebenarnya media sosial digunakan itu untuk menyebarkan hal-hal yang positif, yang beredukatif, edukatif, segala yang macam. motivasi Motivasi yang kepada punya. asik. Tapi sekarang itu banyak menggunakan sosial media itu salah. Dia Betul, menyebarkan betul. berita-berita yang sumbernya tidak ditahu beritanya dari mana. Bisa. Contohnya kan banyak itu berita sekarang sebagai contoh itu beritanya Baim Wong sama Paula. Itu serius sekarang. Ada Iya. lewat. Viral sekali. Baru semua itu yang para media-media yang di sosial media tuh Iya. share juga sebenarnya, padahal Dia tidak captionnya sama ji. Dia tidak mengetahui Kasliannya, iya. Nanti lama-lama baru ketahuan bilang ternyata begini dan lamit salah. Karena itu banyak kulihat ini di sosial media, itu dia itu lebih ke pro Paula, karena dia apalagi Paula kan diceraikan sama Baim. Nah Baim ini kan banyak videonya yang tersebar itu dia sebagai laki-laki yang temperamen. Ya. Padahal ketika kita menggali lebih dalam lagi atau sumbernya yang asli itu ternyata Paula yang salah di sini karena dia yang selingkuh. Itu kekurangannya juga yang sebar-sebar seperti itu ya, karena mengambil satu pandang ji. Seperti banyak orang-orang yang komen-komen itu di komen-komen di TikTok. Dia tuh lebih ke pro ke Baim. Masalahnya di sini itu yang salah tuh Paula. Dia yang selingkuh. Nah, dan juga ini berita-berita seperti ini juga itu sebagai pengalihan isu ji dari kejadian-kejadian di pemerintahan. Masuk pemerintahan ini. Bahaya aja nih pembahasan sore-sore begini. Minum dulu. Biar tidak Masalah pemerintahan. Baiknya kapan jangan dibahas pemerintahan tentang banyak sekali gambaran besar mau tentang scrolling kultur ini. Kalau bahas pemerintahan di sini nih tiba-tiba ada pejabat baso lewat. Hilang begitu. Baru ada mimpi milapan seorang hitam. Memimpi apa? Nanti hashtagnya kenapa kau lari? Begitu miseng. Jadi itu tadi tanggapan Saudara Bagus yang bisa saya simpulkan itu bahwa ketika kita menggunakan media sosial itu harus dengan fungsinya. Betul. Membagikan, kalau kita melihat berita-berita di media sosial, kita harus mencari tahu dulu sumbernya dari mana. Ketika sumbernya itu sudah benar, barulah kita sharing. Atau bagikan. Soalnya juga itu satu hal yang tidak bisa kita kontrol dari sosial media sebenarnya. Kenapa bisa? Itu menurutku satu hal yang tidak bisa dikontrol di sosial media itu adalah penyebaran informasi yang sangat cepat dan sangat banyak. Iya, karena itu banyak halayatnya. Jadi banyak sekali informasi yang masuk. Banyak sekali informasi yang masuk. Terus penyaringannya itu yang menurutku kurang benar Jadi orang itu asal comot atau asal ambil saja berita yang ada. Misalnya berita A nge-share semua terus. Jadi misalnya ini berita A sampai ke B langsung juga nge-share ke C dan seterusnya. Makanya itu budaya itu tadi yang kita maksud. Dan tanpa mengetahui sebenarnya ini asal usul berita ini bagaimana atau apa benar tidaknya. Iya. Tanpa mengetahui sumbernya dari mana, tiba-tiba share saja. Sekarang nih budaya-budaya seperti ini lama terjadi. Iya, lama Bahkan menurutku saya sebelum sosial media di keluarga saya sendiri pasti ada. Iya sih ada. Apalagi tuh kalau kayak di grup-grup keluarga ada yang pesan diteruskan berkali-kali. Itu. Apalagi nanti juga itu. Nabila keluarga ya janganku begini karena ini ada nada apa ini Om Noh begini nih video dari Facebook. Apalagi biasa kalau kirim-kirim di grup keluarga itu video-video misalnya kucing mengaji pasti percaya dan pasti nabagikan ke teman-teman yang lainnya. Itu sebenarnya harus bijak dalam penggunaan sosial media karena ada orang-orang yang sebenarnya bisa dibilang kayak orang-orang tua yang tidak terlalu jadi langsung gampang percaya Iya langsung kirim saja, share saja. Karena kita kan juga agensi ini kan ada namanya AI. AI. Apalagi betul. Kita kan sudah tahu itu kalau kucing mengaji pasti AI ini. Bisa sekarang itu bisa di AI. Semuanya bisa di AI. Ya tapi kan orang-orang tua kita tidak tahu tuh. Tidak seintens itu yang mengetahui bagaimana sebenarnya perkembangan ini. Makanya itu kita sebagai bisa dibilang anak-anak muda atau generasi-generasi yang sekarang atau kalau bisa kita sebagai orang yang mengalirkan atau memulai budaya untuk tidak asal sembarangan share berita.
harus dicari tahu dulu. Cari tahu dulu. Cari tahu dulu berita ini benarkah? Kayak gitu kalau misalnya kalau dari kena asal ini dulu. Asal nikah mungkin seperti sini ini. Ini bisa tinggi ya kita jika Bisa kalau bisa. orang juga lebih juga dia bisa kopi apa? Kalau kopi bisa nanti langsung dikasih minum. Langsung solat langsung. Pas gitu kikawe. Jadi Jadi podcast sebelum ditutup ini toh, pesanku saya untuk orang-orang yang ada di luar sana. Kalau para pengguna ini para pengguna sosial media ini, kalau dapat berita harus cari tahu dulu apakah berita ini benar. Harus cari tahu sumber-sumbernya dari mana. Betul. Kalau sumbernya itu sudah valid, barulah kita bisa sebarkan. Karena orang-orang itu juga kalau kita sebarkan tanpa kita mengetahui sumbernya dari mana, langsung juga sebarkan. Istilahnya FOMO lah. FOMO. Kalau dari Suara Bagus, apa pesan-pesannya untuk orang-orang yang menggunakan sosial media itu tidak sesuai dengan fungsinya? Menurutku bijaklah menggunakan sosial media karena tidak semua orang itu mengerti bagaimana algoritma sosial media. Oke. Seperti itu. Jadi sampai di sini Kak Sadi. Iya Kak. Asal nih kayak ini panggilan Tuhan nih. Tidak bisa bikin mena ini. Harus sholat toh. Sebagai orang Islam. Kita ini sebagai seorang Muslim harus sholat. Iya. Untuk juga orang-orang yang mendengar podcast ini harus sholat. Sholat itu wajib. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya Di podcast selanjutnya dicari sendiri. Iya. Oke, Itu podcast selanjutnya. Oke. Mungkin sampai di sini saja. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.